Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diah dan Bu Suci serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ervina Meta Febrianingsih dan dua teman saya yaitu Yasmin Anindita dan Muhammad Rashid. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi. Dalam bab ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, keselarasan tujuan, yang kedua, teori motivasi kerja, yang ketiga, sistem pengendalian formal, kemudian yang keempat, ada tipe-tipe organisasi, kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah fungsi controller. Namun, sebelum kita masuk ke subbab tersebut, kita akan membahas sedikit gambaran tentang bab ini. Proses pengendalian manajemen berperan dalam suatu organisasi, yang di dalam prosesnya itu dipengaruhi oleh faktor manusia. Beberapa karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses tersebut terutama berkaitan dengan perilaku anggota dalam suatu organisasi. Nah, suatu organisasi itu pastinya mempunyai tujuan, dan fungsi sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong anggota organisasi membantu pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tujuan organisasi, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba. Kemudian juga diterangkan masalah keselarasan tujuan masing-masing organisasi terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan. Keselarasan tujuan dalam hal ini dipengaruhi oleh sistem informal dan juga sistem formal. Beberapa faktor informal adalah dari eksternal dan sebagian lainnya dari internal. Faktor internal yang termasuk di antaranya membahas mengenai teori motivasi kerja. Kemudian pengendalian dicapai oleh dua bentuk formal. Bentuk yang pertama yaitu bentuk peraturan atau rules, kemudian yang kedua adalah cara sistematis perencanaan dan pengawasan. Lalu akan diuraikan berbagai bentuk struktur organisasi karena berpengaruh pada sistem pengendalian manajemen yang akan digunakan. Nah, kemudian pada bagian terakhir nanti akan diuraikan fungsi controller pada proses pengendalian manajemen. Sebab yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai keselarasan tujuan. Tujuan pokok dari sistem pengendalian manajemen ini adalah untuk menjamin sebisa mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Keselarasan tujuan yang dimaksud di sini berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggotanya untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Nah, tentu saja untuk mencapai keselarasan tujuan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor informal ini bisa berbentuk aspek eksternal dan aspek internal. Yang pertama aspek eksternal, yaitu norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Biasanya aspek eksternal ini disebut dengan etos kerja. Yang kedua ada aspek internal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen. Aspek internal itu diantaranya budaya, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, dan kerjasama dan konflik. Budaya yang dimaksud di sini adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau sering juga dengan iklim kerja. Nah, gaya manajemen yang dimaksud di sini itu termasuk sikap pimpinan terhadap pengendalian. Kemudian organisasi informal yang dimaksudkan di sini adalah adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, sehingga nantinya setiap anggota akan mengerti ke arah mana tujuan yang akan dituju perusahaan. Kemudian persepsi dan komunikasi. Perintah yang diterima oleh seorang bawahan dari atasannya bisa saja tanggapan yang berbeda. Kesalahan persepsi setiap saat bisa terjadi dan jika tidak ditangani nantinya berdampak tidak baik bagi perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi yang efektif yang memungkinkan informasi itu dapat disampaikan tidak salah diterima oleh pihak yang menerima. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dan konflik. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu teori motivasi kerja. Sebagaimana telah diuraikan, proses akhir dari pengendalian manajemen adalah penetapan jumlah penghargaan kepada manajer dan karyawan. Nah, pemberian penghargaan ini merupakan salah satu cara untuk memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan kata lain, penghargaan ini merupakan salah satu motivator dan positive reward kepada manajer dan karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, positive reward
adalah cara yang lebih baik daripada negative reward atau punishment dalam rangka memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa teori yang dikenal seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori pengharapan Fromm diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini telah dikemukakan sejak tahun 1943. Isi pokok dari teori ini itu menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Kelima dasar kebutuhan manusia tersebut membentuk suatu hierarki sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti rasa lapar, haus, rumahan, tidur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampokan, ataupun pemecatan dari pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu merupakan kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Kemudian yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan kebutuhan akan status kependudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri, semaksimal mungkin kreativitas, ekspresi diri, dan menjelaskan apa yang paling cocok serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Nah, menurut teori ini, kebutuhan utama manusia terletak pada tingkat pertama, yaitu kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan ini terpenuhi atau terpuaskan, barulah kita menginjak pada kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang ketiga baru dilaksanakan setelah kebutuhan yang kedua itu terpenuhi. Proses seperti ini berjalan terus sampai akhirnya terpenuhi semua kelima kebutuhan, yaitu aktualisasi diri. Kemudian teori yang kedua yaitu teori dua faktor Herzberg. Teori ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Herzberg. Herzberg tiba pada suatu keyakinan bahwa dua kelompok faktor yang mempengaruhi perilaku adalah hygiene faktor dan satisfier faktor. Yang pertama ada hygiene faktor. Faktor ini berkaitan dengan konteks kerja dan arti lingkungan kerja bagi individu. Faktor-faktor higienis yang dimaksud adalah kondisi kerja, dasar pembayaran atau gaji, kebijakan organisasi, hubungan antar personal, dan kualitas pengawasan. Kemudian yang kedua adalah satisfier faktor. Faktor pemuas yang dimaksud berhubungan dengan isi kerja dan definisi bagaimana seseorang menikmati atau merasakan pekerjaannya. Faktor yang dimaksud adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Kemudian teori motivasi kerja yang ketiga, ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Akan dijelaskan oleh Mbak Yasmin. Teori motivasi kerja selanjutnya yaitu adalah teori pengharapan Fromm. Victor Fromm mengembangkan suatu model motivasi yang disebut dengan teori pengharapan. Teori ini terdiri dari unsur-unsur ekspektansi, instrumentality, dan valence. Yang pertama ada unsur ekspektansi, yaitu merupakan hubungan di mana seseorang mempercayai antara usaha dan kemampuan, dengan hasilnya diukur dalam sistem pengukuran prestasi organisasi atau hubungan upaya kinerja. Kemudian yang selanjutnya ada instrumentality, yaitu merupakan hubungan antara kinerja yang diukur dengan hasil yang diharapkan untuk individu, atau hubungan kinerja ganjaran. Dan yang ketiga yaitu valence, adalah nilai di mana seseorang menugaskan pada hasil yang disediakan untuk individu dari organisasi sebagai hasil pengukuran prestasi normal, atau hubungan ganjaran tujuan pribadi. Teori pengharapan ini membantu menjelaskan mengapa banyak sekali para pekerja tidak termotivasi pada pekerjaannya dan semata-mata hanya melakukan pekerjaan minimal untuk menyelamatkan diri. Nah, ketiga teori motivasi yaitu teori hierarki kebutuhan, teori dua faktor Herzberg, dan teori pengharapan Fromm. Ketiganya mengandung kelemahan dan juga kelebihan. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian formal.
Sebelumnya telah dibahas mengenai faktor-faktor informal yang menentukan efektif tidaknya sistem pengendalian manajemen. Faktor lain yang berpengaruh adalah sistem formal. Sistem tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem pengendalian manajemen dan peraturan. Sistem pengendalian manajemen sendiri merupakan bahasan utama pada mata kuliah ini, dan peraturan atau rules, istilah rules dalam hal ini menunjukkan semua bentuk pengendalian dan instruksi formal. Peraturan atau rules di sini termasuk instruksi-instruksi yang ada, praktik-praktik yang dilakukan, job deskripsi, prosedur-prosedur operasi standar, petunjuk pelaksanaan manual, dan kode etik. Beberapa bentuk dari peraturan ada 4. Yang pertama yaitu ada pengawasan secara fisik atau physical control, yaitu alat fisik yang bertugas mengawasi setiap orang. Kemudian yang kedua ada petunjuk pelaksanaan manual, yaitu aturan-aturan tertentu yang dibuat yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga ada sistem pengamanan atau safeguard system, yaitu bentuk-bentuk pengawasan secara sistematis yang menjamin arus informasi akurat dan mencegah kesalahan atau kekurangan. Dan yang keempat yaitu ada sistem pengendalian tugas atau task control system, yaitu proses yang menjamin bahwa tugas-tugas spesifik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk proses pengendalian formal pada dasarnya meliputi tahap-tahap tertentu yang secara terus-menerus bekerja dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada tipe-tipe organisasi. Berbagai bentuk struktur organisasi pada gilirannya mempengaruhi bentuk sistem pengendalian manajemen yang akan diterapkan. Pada dasarnya ada 3 bentuk tipe-tipe organisasi. Yang pertama ada organisasi fungsional. Struktur fungsional membagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian yang kedua ada organisasi unit usaha. Unit bisnis didesain untuk mengatasi kelemahan pada tipe fungsional. Setiap unit usaha atau divisi bertanggung jawab terhadap semua fungsi yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran produk tertentu. Dan yang ketiga ada organisasi metrik. Dalam organisasi metrik, manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya, juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Implikasi atas desain sistem. Implikasi untuk membentuk sistem pengendalian manajemen tidak terbatas hanya soal kriteria saja. Sistem yang bagus harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen puncak. Fungsi controller. Untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemen, diperlukan seseorang yang mengawasi kegiatan ke arah pencapaian tujuan. Biasanya disebut controller. Fungsi controller ini adalah 1. Mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem. 2. Menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang saham atau pihak lain. 3. Menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk memahami laporan, menganalisis proposal anggaran dan program, mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. 4. Mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validitas data. 5. Membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller. Hubungan dengan organisasi lini. Fungsi pengawasan adalah fungsi staf. Kegunaan informasi pada pengawasan sesungguhnya adalah tanggung jawab manajemen lini. Sebagai tambahan, tanggung jawab memproses informasi, controller juga bertanggung jawab atas pengembangan dan analisis ukuran pengendalian dan membuat rekomendasi atas tindakan yang diambil manajemen. Selanjutnya, controller unit usaha. Controller unit usaha mempunyai loyalitas yang terbagi. Di beberapa perusahaan, controller unit usaha melaporkan pada manajer unit usaha. Pada unit usaha lainnya, controller unit usaha melaporkan langsung ke controller perusahaan. Controller bertanggung jawab pada desain dan operasi sistem pengendalian, tapi sebagai staf CEO, ia tidak membuat keputusan-keputusan manajemen. Pelaporan tanggung jawab controller tergantung pada pilihan organisasi, apakah langsung bertanggung jawab pada controller kantor pusat atau
Jika ia mengawasi suatu unit usaha, bertanggung jawab pada manajer unit usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.